Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, hari ini insyaallah sore ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi ini judulnya belajar ya, Masya Allah. Tentang apa? Tentang hijrah yang sesungguhnya. Ketika kita berbicara masalah hijrah, ibu-ibu, maka kita biasanya seringkali memahami seorang hamba Allah yang telah berhijrah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik hidayah. Kenapa? Karena taufik ini, hidayah ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang mungkin bagi seorang hamba mendapatkan hidayah petunjuk ini. Maka dari itu ketika ada seseorang berhijrah, dan nanti insya Allah kita akan bahas hijrah itu definisinya seperti apa, pembagiannya seperti apa, maka artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kepada hamba ini petunjuk, taufik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang kita nih yang hadir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan orang tua yang muslim, orang tua yang muslimah, dari kita lahir orang tua kita sudah beragama Islam, maka terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat hidayah taufik. Saya pernah berjumpa di Yogyakarta dengan salah satu jamaah yang sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah seorang misionaris. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Kemudian beliau bercerita, dan kisah ini boleh disampaikan, saya sudah izin kepada beliau untuk bisa dijadikan ibrah. Kata beliau, Ustazah, ketika saya memutuskan bersama anak laki-laki saya untuk berhijrah dari kota Medan menuju kota Yogyakarta, ya, maka ketika itu keluarga saya mengusir saya dari rumah. Ya, lihat bagaimana rasanya seorang wanita yang sudah tidak lagi diakui sebagai anak dari keluarga besarnya. Kata beliau, berat perjuangan itu, tapi saya harus memilih ini. Masya Allah. Dan beliau pun hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau kesempatan untuk berdakwah dari satu lereng gunung ke lereng gunung berikutnya. Kalau saya dan beliau tuh tidak ada apa-apanya, Bu. Kalau saya kajiannya pagi sampai siang, kadang sore sedikit ada online. Kalau beliau dari pagi sampai isya setiap hari. Kata beliau, saya itu mensyukuri nikmat hidayah ini. Kita ini, Bu, terkadang lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, petunjuk, taufik. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu beliau maksum, doa-doa beliau senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Allah, meminta hidayah, petunjuk untuk paman beliau. Apakah Allah Azza wa Jalla ijabah? Tidak, Allah Azza wa Jalla ijabah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, Khalilur Rahman, meminta kepada Allah hidayah, petunjuk untuk ayahanda beliau yang telah menyayangi beliau. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada ayahnya Nabi Ibrahim? Ternyata tidak. Nabi Nuh alaihissalam seorang ayah, di mana kita tahu seorang ayah itu pasti sayang kepada anaknya, meminta kepada Allah petunjuk hidayah untuk anaknya. Apakah Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk, ibu-ibu? Tidak. Jadi ternyata Allah itu zat yang maha baik, memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin kita lupa untuk memintanya. Nggih mboten? Nggih. Jadi
kita sebagai umat Islam ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Engkau yang telah memberikan nikmat ini ya Allah. Engkau yang telah menjadikan hamba seorang muslimah. Engkau yang telah memberikan kepada hamba kedua orang tua yang muslim dan muslimah. Baru kemarin sebelum saya ke Bandung, ya hari Kamis masih mengisi pengajian. Jumat pagi dari Yogyakarta menuju Cirebon, saya berkunjung silaturahim ke tempat ibu, ya Ibu Umi, dan Umi juga ikut ke sini hari ini. Masya Allah, ya semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Allahumma barik, ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian sebelum itu di Yogyakarta ada seorang biarawati yang sudah mengenal sunnah. Beliau bertanya ketika itu, dan beliau bertanya dengan sesuatu yang mungkin bagi kami ini adalah sesuatu yang kurang kita syukuri. Kata beliau, Ustazah, dulu ketika ibu saya masih hidup, ya, saya itu sibuk bekerja. Sampai-sampai saya lupa untuk berbakti kepada ibu saya. Ibu saya sekarang meninggal, Ustazah. Tapi beliau dalam keadaan Nasrani. Apa yang harus saya lakukan? Ya, beliau menangis dan menangis dan menangis. Saya katakan, Ibu, diterima dulu. Tidaklah semua yang terjadi di muka buminya Allah ya akhwan, kecuali Allah Azza wa Jalla yang telah mentakdirkan. Maka sikap kita sebagai seorang hamba hendaklah menerima dulu, diterima dulu. Alhamdulillah, ringan jalannya. Jadi kalau ada sesuatu di dunia ini kan tempat kita sedang diuji ya ibu-ibu. Dan ujian tuh bentuknya bukan hanya sesuatu yang tidak diharapkan. Ujian termasuk diantaranya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian memiliki ayah, memiliki ibu yang belum muslim, yang belum muslimah, memiliki saudara yang belum diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima dulu. Diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkadang yang membuat hati kita itu akhirnya bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah dengan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, disebabkan apa? Karena kita kurang menerima takdirnya Allah. Dan bab takdir ini di dalam agama kita adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini bagian dari rukun iman. Catat baik-baik. Jadi di antara kewajiban kita sebagai seorang muslimah, bukan hanya mencatat, bukan hanya menghafal rukun iman, tapi lebih dari itu mendalami ibu-ibu. Mendalami. Dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang keenam. Seorang hamba itu ketika tauhidnya sudah benar, akidahnya sudah kuat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya berbagai macam ujian. Dan kita tahu ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah sesuatu yang terkadang kita harapkan dan terkadang tidak kita harapkan. Termasuk diantaranya ketika seseorang baru diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika usianya sudah tidak lagi muda. Ya, ada kan Bu penyesalan Bu? Terkadang, kenapa nggak belajar agama dari dulu? Kenapa nggak berhijrah dari dulu? Gitu ya? Maka terima dulu. Alhamdulillah di sisa-sisa usiaku Allah masih memberikan hidayah. Begitu dulu. Semuanya diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kematian datang, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan saya untuk bertaubat. Alhamdulillah. Jadi di dalam hal ini hendaklah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk diantaranya adalah hidayah taufik. Baik, kemudian kalau kita berbicara masalah hijrah, ini mari kita buka surah Al-Baqarah. Ibu-ibu, teman-teman, silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 218.
Yuk kita tadabburi bersama. Sampun? Sudah? Ya boleh pakai mushaf, boleh pakai HP juga boleh, silakan pakai tablet juga boleh. Sudah dibuka? Baik, 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yuk kita tadabburi, Bu. Semoga ketika kita mentadabburi firman-firman-Nya Allah di rumahnya Allah, di masjid yang kita hari ini berjumpa, semoga kita termasuk dari bagian hamba-hamba Allah yang disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh penduduk langit. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika ada kaum yang berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah, kemudian mereka mempelajari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali kaum ini, orang-orang yang sedang berkumpul ini akan Allah Azza wa Jalla turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Jadi yang namanya ketenangan bukan dicari dengan healing-healing ke tempat rekreasi. Ketenangan itu ada di majlis ilmu, ya akhwat. Ibu-ibu rata-rata kalau habis healing dari Jakarta ke Jogja misalnya, kan orang Jakarta tuh rata-rata kalau healing kemana? Ke Jogja. Itu pulang dari Jogja, mumetnya hilang apa mboten? Tambah capek. Dapat ketenangan? Belum tentu, ya. Tapi orang yang datang ke masjid, ke rumahnya Allah, mentadabburi firman-firmannya Allah, maka janjinya Allah, Allah akan berikan ketenangan hidup. Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla akan turunkan malaikat, memintakan ampunan kepada semua yang sedang belajar di rumahnya Allah, sampai-sampai seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan ada di langit memintakan ampun untuk kita, ibu-ibu. Masya Allah, enak nopo enak? Enak. Bahkan nama-nama kita yang datang ke masjid ini dengan tujuan untuk belajar, mentadabburi firman-firmannya Allah, maka nama kita disebut-sebut oleh Allah di atas langit sana. Kata Allah, lihatlah wahai para malaikat, hamba-hambaku sedang duduk di rumahku yang ada di muka bumi ini. Mereka belajar mentadabburi Al-Quran. Maka lihatlah ada fulana, ada fulana, ada fulana, ada fulana. Masya Allah. Yang paling penting tuh, Bu, eksis di mata Allah daripada kita terkenal di mata manusia. Yang kita cari itu keterkenalan di mata Allah, bukan keterkenalan di mata manusia. Yakinlah bahwa ketika kita meninggal dunia, kalau yang kita cari selama ini like, kalau yang kita cari selama ini pujian dari netizen, maka para netizen akan melupakan kita ketika kita sudah berada di kubur. Tapi ketika kita terkenal di hadapan Allah, maka Allah ridha kepada hambanya ini, dan Allah akan berkata kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini, Allah menyelipkan di dalam hatinya untuk mencintai orang yang Allah ridhai. Masya Allah, semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Baik, sudah dibuka surah Al-Baqarah ayat 218. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya menjadi orang yang beriman. Tadi sudah kita bahas bahwa iman, hidayah itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak takdirkan seorang hamba diberikan keimanan di dalam hatinya,
maka itu tidak akan ada seseorang yang bisa merasakan kelezatan iman. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah atas hidayah nikmat keimanan ini, karena sesungguhnya tidak semua orang bisa merasakan nikmat iman. Kemudian yang kedua, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, disebut kata hajaru. Hajaru kalau kita lihat dalam bahasa Arab dari kalimat hajaro. Kata para ulama, hajaro ya artinya adalah meninggalkan, taroka. Taroka. Meninggalkan apa? Ada yang mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama membagi hijrah ini ke dalam dua bagian. Ya. Yang pertama adalah hijrah dengan badan kita, hijrah dengan anggota badan kita, dan yang kedua adalah hijrah dengan hati kita. Jadi hijrah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan anggota badan atau al-hijratu bil jasad, dinamakan dengan al-hijratul hissiyah. Syekh Utsaimin menyebutkan hijrah dengan jasad kita ini namanya hijrah hissiyah. Yang kedua al-hijratu bil qalbi. Hijrah dengan hati atau biasanya disebut dengan al-hijratul ma'nawiyah. Hijrah secara ma'nawi. Nah, jadi ada dua. Rizki juga begitu. Para ulama itu kalau membagi sebuah pembagian biasanya dibagi menjadi dua begitu. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Rizki secara hissiyah artinya apa? Allah memberikan makan, Allah memberikan minum. Rizki secara ma'nawiyah artinya Allah Azza wa Jalla memberikan keimanan kepada kita. Ya, jadi dibagi menjadi dua. Nah, hijrah pun demikian ibu-ibu. Ada hijrah dengan jasad, contohnya apa? Ada yang tahu contohnya apa? Hijrah dengan jasad? Hijrah dari penampilan. Sebelumnya. Seseorang yang sudah memeluk agama Islam yang awalnya mungkin tinggal di sebuah tempat di mana di situ banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kekufuran, ya. Misalnya contohnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang ketika itu mereka masih tinggal di kota Mekah, ya Bu ya. Kemudian mereka merasa terganggu dengan sikap para penduduk kota Mekah, terutama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, maka mereka berhijrah. Kemana hijrah pertama? Ke Habasyah. Kenapa kok hijrahnya ke Habasyah? Padahal Habasyah itu dulu adalah negeri yang diduduki oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena di Habasyah ada rasa aman yang Allah berikan. Di pertama kali kaum muslimin berhijrah bukan ke kota Madinah, tapi pertama kali kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Ya. Dan di sana ada seorang pemimpin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang adil. Di sana ada keamanan, kaum muslimin bisa beribadah dengan leluasa. Jadi boleh ibu-ibu, misalnya teman-teman kita yang ada di negara yang mayoritas orang-orang kafir, ketika mereka berhijrah dan di sana ada intimidasi, di sana tidak ada rasa aman untuk memakai hijab, maka boleh berhijrah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Ya, ini yang dinamakan dengan hijrah bil jasad. Yang kedua, kaum muslimin berhijrah ke kota Yathrib. Jadi Madinah itu sebelumnya adalah Yathrib. Ya, baik. Kemudian di antara hijrah bil jasad dengan anggota badan juga bukan hanya dari satu negeri ke negeri berikutnya, tapi termasuk di dalamnya dari satu tempat yang kita tinggal di situ, di mana tempat yang kita tinggali itu adalah sebuah tempat yang sudah banyak maksiat terang-terangan dilakukan oleh penduduk setempat, maka kita berhijrah kemana? Ke tempat yang penduduknya lebih mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam kaidah Islam itu sebenarnya ada. Apa di dalam kaidah Islam? Kata para ulama menyebutkan dalam kaidah usulul fiqh, kalau kita mau membangun rumah, ya al-jar qabla al-bait, maka lihat dulu tetangganya. Zaman sekarang, Bu, yang dilihat tetangganya dulu atau rumahnya dulu, posisinya di mana, dekat jalan tol apa enggak, gitu kan? Ya, padahal dalam Islam yang dilihat tuh tetangganya dulu. Karena para ulama menyebutkan kaidahnya apa? Al-jaru qabla al-bait. Ya, al-jaru tetangga itu lebih kita lihat pertama kali, lingkungan lebih kita lihat pertama kali daripada rumah. Di antara keutamaannya kita memilih tetangga yang baik, memilih lingkungan yang baik, itu di antaranya adalah agar kita bisa melaksanakan ibadah secara leluasa. Ibu-ibu, kalau kita tinggal di sebuah tempat, di sebuah kampung, di mana di situ banyak sekali kemaksiatan, misalnya di kampung tersebut terkenal orang-orang di situ itu suka mabok-mabokan, misalnya suka minum minuman keras. Terkenal di kampung tersebut banyak perzinahan, misalnya. Terkenal di kampung tersebut tiap malam ngedugem, misalnya. Kira-kira kita ketika tinggal di kampung tersebut nyaman apa mboten? Mboten. Suami, ya, tadi pagi sholat di masjid yang cukup jauh dari hotel, jalan kaki, Masya Allah. Pulang-pulang beliau cerita ke saya, istriku, ya, itu panggilan beliau ke saya, istriku. Dia enggak apa-apa, kan saya memang istrinya beliau. Okay. Istriku, pagi ini dalam keadaan matahari belum terbit, ya, Allah perlihatkan suasana kota Yogyakarta pada beliau, pada saya, kata beliau. Ada apa saya? Ada apa, Cin? Kita tuh diperlihatkan, kata beliau, ada orang-orang, di antaranya ada perempuan juga, ada laki-laki, di trotoar itu ada yang tidur, ada yang sempoyongan. Kemudian suami saya tanya kepada panitia kajian yang ikut, laki-laki yang ikut menginap di hotel juga, Mas, itu orang apa toh Mas? Gitu ya. Itu orang habis mabok Ustadz semalam. Ya Rob, ya. Itu kita ketemu dengan suasana yang seperti itu aja miris sih ibu-ibu. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ketika kita melihat seseorang itu bermaksiat, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Maka beliau mengatakan, Allahumma hdihim, semoga Allah berikan hidayah. Kita tidak tahu ibu-ibu. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau pernah bercerita. Kata beliau, suatu hari beliau berangkat ke Masjid Nabawi, ya, di bulan Ramadan. Maka ketika itu beliau melihat sekelompok pemuda, ya, yang ada di pom bensin, ya, mereka ngedugem, menyetel musik keras-keras. Maka kemudian Syekh mengatakan, menasehati, wahai para syabab, ini malam Ramadan 10 hari terakhir. Alangkah baiknya kalau kalian ke masjid. Namun apa yang dilakukan oleh para pemuda itu, tetap ngedugem, tetap nyanyi, tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Syekh. Suatu hari Syekh mengajar di Masjid Nabawi, datanglah, kata Syekh, ya, beliau sampaikan dalam muhadharah beliau, seorang pemuda yang berkata kepada Syekh, wahai Syekh, engkau masih mengenali saya? Kata Syekh, wallahi saya lupa, kata beliau, ya, karena memang penampilannya sudah berbeda. Apa kata pemuda tersebut? Ya Syekh, saya itu adalah bagian dari salah satu pemuda yang engkau berikan nasihat ketika itu. Saya ketika itu bersama teman-teman saya menyetel musik keras-keras dan engkau memberikan nasihat kepada kami untuk pergi ke masjid. Dan tentunya Syekh Abdul Razak ketika itu berkata, dan saya doakan mereka, kata Syekh, ya, semoga Allah berikan hidayah. Dan Allah berikan hidayah kepada pemuda ini. Jadi teman-teman, yang perlu kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita dan Allah belum berikan hidayah kepada hamba-hambanya yang lain, maka doakan. Kalau saudara kita termasuk orang yang sudah beriman kepada Allah tapi belum diberikan nikmat petunjuk mengenal sunnah, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan, ya, kepada saudara saya, kelezatan iman sebagaimana saya sudah merasakannya. Dan itu bagian dari kebaikan, dari doa-doa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Kalau kita bertemu dengan orang yang belum beriman kepada Allah, maka kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah
untuk masuk ke dalam Islam. Dan begitulah seharusnya kita bersikap terhadap hamba-hamba Allah. Baik. Yang kedua, ya kalau tadi kan berhijrah secara jasad. Yang kedua adalah berhijrah belum selesai ya tadi. Jadi kalau dalam satu kampung di situ ada banyak kemaksiatan, boleh kita berhijrah ke tempat yang lebih nyaman. Ya, misalnya berhijrah ke rumah yang dekat masjid, kan masya Allah, itu boleh. Yang lingkungannya sudah bagus, masya Allah. Ibu-ibu, kalau kita punya tetangga yang baik, tetangga yang sudah kenal dengan manhaj yang mulia ini, maka kita tuh akan merasa nyaman hidup di situ. Dulu ketika kami tinggal di Yaman, biasanya di setiap hari Jumat, banyak sekali tetangga-tetangga kami yang berlomba-lomba untuk membuat masakan. Dan masakan tersebut dibuat sengaja berkuah. Dan kami orang Indonesia, ya biasanya kami itu sering kali mendapatkan kiriman kuah yang di dalamnya ada daging, kadang daging kambing, kadang daging ayam. Ketika saya tanya kepada orang Yaman, kalian tuh kok hobi membagi-bagikan kuah? Kata mereka, inilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang terkadang kita tinggalkan. Masya Allah. Jadi kalau kita tuh punya tetangga yang sudah kenal dengan manhaj yang mulia ini, maka kita akan nyaman hidupnya. Ya, tidak ada yang namanya membuli sesama tetangga. Yang ada adalah memuliakan tetangga. Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan kami tuh merasakan kebaikan orang Yaman itu, masya Allah ibu-ibu. Dari doanya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Al-hikmatu minal Yaman. Hikmah, kebaikan itu datangnya dari Yaman, kata Rasulullah. Bahkan orang Arab asli, Bu, orang Arab asli itu aslinya dari suku Yaman, dari suku Qahtan yang ada di Yaman. Jadi kalau Rasulullah SAW beliau keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail kalau kita runut, beliau termasuk orang yang bukan murni Arab. Ya, jadi kita ini ibu-ibu kalau lihat ada orang berbicara bahasa Arab belum tentu mereka itu Arab. Bisa jadi Ajam, gitu ya. Yang namanya Arab itu aslinya adalah dari kabilah Qahtan yang ada di negeri Yaman. Orang Yaman itu ibu-ibu, mereka itu benar-benar mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dalam hal-hal yang remeh-temeh. Contoh misalnya, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa di antara anjuran Rasulullah kepada kita semuanya, ketika ada tamu maka dimuliakan. Tidak jarang mereka ketika tahu ada orang Indonesia datang, ada tulab dari Indonesia, ada pelajar dari Indonesia datang ke rumah mereka, itu tidak jarang mereka menyembelih kambing balibul mereka. Iya, balibul itu apa? Jadi mereka itu sengaja berternak kambing, dan mereka berikan itu kambing, disembelih kambingnya, ya dihadirkan untuk tamunya. Masya Allah, kita di Indonesia, Bu, ya. Kalau ada tamu punya kambing, punya ayam, yang kita sembelih mana? Jujur, yang kita sembelih ayam. Kenapa tuh? Kambingnya buat Idul Adha, gitu ya. Buat korban, gitu ya. Jadi, Masya Allah, Bu, benar-benar kami tuh rasakan kebaikan orang-orang sana. Dan benar-benar sunnah-sunnah itu mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari nyata gitu loh. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu-ibu semuanya untuk berthalabul ilm sampai ke Yaman. Amin. Ini doa ibu-ibu ya. Doanya orang yang lagi safar. Ya Masya Allah. Ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu ibu-ibu, zaman dulu para ulama itu bukan dari Menteng ke Pondok Pinang, bukan dari Pondok Pinang kemana, ke Bogor, tapi dari satu negeri menuju negeri berikutnya. Dan yang namanya ilmu, ini adabnya, mohon maaf ya Bu, ini saya harus jelaskan, adab, ini penting banget. Adabnya seorang ingin belajar itu bukan guru yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi guru.
Anda, anak kan cerita para ulama zaman dulu. Jadi memang Masya Allah ya. Kenapa ilmunya Imam Syafi'i itu barakah? Kenapa ilmunya Imam Malik itu barakah? Karena caranya sudah benar, adabnya sudah benar. Imam Syafi'i dihantarkan oleh ibunda beliau ke tempatnya Imam Malik di kota Madinah untuk belajar. Ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, menghantarkan Anas bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa ibu-ibu? Belajar. Jadi yang namanya belajar itu aslinya adabnya kita yang mendatangi guru. Ya enggak apa-apa, sekarang enggak apa-apa. Ya nanti ibu-ibu yang ke Jogja ya gantian ya, insya Allah. Ya jadi kami tuh pernah ibu-ibu kedatangan jamaah dari Surabaya. Ya itu satu bis. Ditemani mahramnya, suami istri. Kalau suaminya sudah meninggal ditemani oleh kakaknya gitu ya. Itu untuk apa? Untuk belajar daurah gitu loh. Belajar kemana? Ke Yogyakarta. Walaupun habis belajar healing-healing ke pantai, gitu ya. Kan itu bonusnya, ya. Jadi memang yang namanya belajar tuh harusnya mendatangi guru, ya. Dan ajarkan ini kepada anak-anak kita. Nak, ibu mau membawa kamu nak ke seorang ulama, seorang guru terbaik yang ada di Indonesia. Wah, digandeng tangannya. Duduk di sini ya. Belajarlah adab sebelum ilmu. Apa kata ibunya Imam Malik? Wahai Malik. Ya, dulu waktu Imam Malik masih kecil, aku hantarkan engkau kepada Rabi'ah, kata ibunya Imam Malik. Untuk apa Imam Malik datang ke Rabi'ah? Untuk belajar ilmu kah? Tidak. Belajar adab. Apa bu? Adab. Karena adab ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan sebelum ilmu itu sendiri. Ya, jadi jangan heran ibu-ibu. Kalau kita belum belajar adab, kita belajar ilmu dulu. Ya kita dengar ilmu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena kita sebenarnya belajarnya adab dulu, baru ilmu. Baik, yang kedua lanjut ke hijrah. Al-hijratu bil qalb. Al-hijratu bil qalb adalah hijrah dengan hati. Misalnya apa? Hijrah dengan hati itu, contoh misalnya. Sebelum kita mendapatkan hidayah taufik, ya, hidayah petunjuk dari Allah, hati kita itu selalu bergantung kepada manusia. Kita selalu berharap banyak kepada makhluknya Allah. Dan itu yang membuat kita kecewa. Bu, seseorang yang tidak memiliki harapan besar, ya, kepada makhluk, tapi dia bergantung kepada Allah, maka inilah orang yang paling bahagia. Kalau kita masih bergantung kepada makhluk, makhluk itu adalah hambanya Allah yang lemah. Terkadang apa yang kita inginkan dari makhluk, makhluk tersebut tidak paham dengan kita. Yang ada apa bu? Kecewa. Kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan kita kecewa? Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung kepada makhluk. Maka yang namanya surah Al-Ikhlas itu bu ya, bukan hanya kita baca, kita tadabburi. Apa di dalam surah Al-Ikhlas? Allahus Samad. Allah zat yang kita jadikan sebagai rujukan. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting sekali. Jadi yang awalnya hati kita itu selalu cemas, galau, tidak tenang. Dan kita berhijrah, tahu apa yang kita galaukan, apa yang kita cemaskan. Nggih mboten ibu-ibu. Kita mencemaskan, overthinking sesuatu yang belum terjadi. Saya pernah ketemu sama salah satu jamaah masih punya anak usia 3 tahun, anaknya perempuan. Beliau tanya kepada saya, Ustazah, bagaimana cara menghomeschoolingkan anak-anak antum? Ya. Jadi putri, alhamdulillah Allah berikan kepada kami 3 anak, 2 putri, 2 putri, 1 putra. Yang ikut yang ketiga, yang 1-2 usianya 19 mau 20 tahun, yang kedua 15 mau 16 tahun. Ya, itu dulu kami homeschoolingkan anak-anak putri ini. Dan beliau bertanya, anaknya masih usia 3 tahun. Ustazah nanti gimana caranya menghomeschoolingkan? Nanti gimana apa yang terjadi dengan anak saya yang 3 tahun ini? Nanti gimana zaman sudah berubah nanti. Saya katakan, Mbak, antum itu sudah memikirkan jauh ke depan. Belum tentu loh kita besok masih tinggal di dunia. Itu yang terkadang kita cemas.
Itu yang terkadang kita galau. Kenapa sesuatu tuh ada kegalauan, kekhawatiran? Karena kita memikirkan masa depan yang terlalu rumit. Ya. Bu, ingat, kita itu punya Allah. Apa yang kita takutkan? Semuanya sudah Allah Azza wa Jalla atur. Kalaulah terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, maka ketahuilah bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Allah ingin dengan memberikan sesuatu yang tidak kita harapkan, Allah angkat derajat panjenengan. Allah inginkan kita semuanya dinaikkan ke dalam surganya Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seorang hamba yang sudah berada di akhirat dan melihat temannya, kawannya, saudaranya, ketika Allah Azza wa Jalla berikan pahala yang besar atas kesabaran, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian di dunia, dia bersabar, maka kata orang ini, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar saya bisa diberikan ujian-ujian yang lebih berat daripada fulana. Betapa inginnya ia mendapatkan pahala yang luar biasa dari kesabarannya. Tapi ternyata waktu sudah habis, sudah habis. Kan kita di dunia ini sebenarnya lagi berada di ruang ujian kan ibu-ibu? Nggih mboten? Masalahnya soalnya beda-beda. Ada nggak yang soalnya sama? Yang mak jiplak gitu, nggak ada kan? Satu diuji dengan suaminya, satu diuji dengan suaminya, tapi kan beda ujiannya. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan anaknya, tapi kan beda ujiannya. Ya jadi di dunia ini kita semua berada di sebuah tempat di mana memang kita diuji. Maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari setiap apa yang kita hadapi. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sudah berikan solusinya. Apa kata Allah? Minta tolonglah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Masalahnya, Bu, kita nih, terutama emak-emak, kita ya, kita ngaku aja lah. Ya, kadang kita itu terlalu cepat berucap, gimana? Sebelum kita berpikir. Akhirnya kadang di dalam kehidupan kita muncullah ya sebuah ucapan di mana ucapan yang kita ucapkan itu ternyata membuat Allah tidak ridho. Padahal kata Allah, kalau kamu bersabar sedikit saja, itu loh di depanmu tuh sudah aku berikan solusi. Masya Allah. Jadi sabar. Kalau ada yang tanya, sabarnya sampai kapan? Sabar itu kan ada batasnya, ada Bu. Sabar itu sampai Allah mencabut nyawa kita. 1 menit lagi kita meninggal dunia, sudah tinggal 1 menit. Sabarnya tinggal 1 menit. 2 jam lagi kita diambil oleh Allah, kembali kepada Allah. Sudah kata Allah, pulang. Sudah gak ada satupun dari kita yang diberikan oleh Allah batas waktu lebih. Sudah kita pulang. Sabarnya kapan? 2 jam lagi sudah selesai. Maka ayo saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya. Yuk kita minta sama Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha menguatkan hamba. Ya Allah, berikanlah kesabaran dengan sabar yang mulia. Fasabrun jamil. Dengan kesabaran yang indah. Setiap nabinya Allah, setiap utusannya Allah, rasulnya Allah itu diuji dengan ujian macam-macam, Bu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sirahnya beliau, apakah beliau tidak diuji, ibu-ibu? Diuji. Ya Allah, bahkan kita mungkin tidak kuat kalau ujiannya sama dengan Rasulullah, soalnya sama. Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub, apakah beliau diuji? Diuji. Nabi Musa alaihissalam, apakah beliau diuji? Diuji. Semua punya ujiannya masing-masing. Dan mereka adalah teladan bagi kita, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang namanya sabar ini teorinya sudah kita dapatkan, sering kali kita dapatkan. Ya, hanya kadang prakteknya yang apa, Bu? Yo, enggak susah sih ya, gampang susah. Ya, kalau kita katakan susah berarti kita bersuudzon kepada Allah. Padahal kata Allah kan inna ma'al usri yusra. Jadi kan sabar itu gampang-gampang susah. Ketika Allah berikan taufik, maka biasanya sabarnya seorang hamba itu ekstra, ya Bibi ya. Tapi ketika Allah belum berikan petunjuk, biasanya kita down, ya. Maka mintalah kepada Allah, balik lagi minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang sabar, yang kuat
Kuat Bu, Allah yang menguatkan. Ya. Jadi kalau kita balik lagi nih, kan sekarang tuh banyak tuh para wanita, saya enggak tahu kalau di Jakarta, di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu banyak terutama muslimah yang mengalami depresi. Ya, pernah dengar ibu-ibu mahasiswi di salah satu universitas ternama di Yogyakarta itu akhirnya bunuh diri. Ya, itu ada kisahnya ada. Ya. Sampai salah satu majelis taklim yang ada di Yogyakarta ketika itu menghadirkan majelis taklim dengan 2 pembicara, saya dan Bunda Cinta. Bunda Cinta ini seorang psikolog, ya, dengan tema selamat tinggal depresi. Itu karena kita melihat betapa banyak para ibu-ibu, para ummahat, para mahasiswi yang merasa depresi. Ya, depresi itu apa sih Bu? Depresi itu tumpukan stres, ya kan? Orang stres itu kenapa? Kenapa orang stres? Hah? Kenapa kita stres Bu? Karena kurang bersyukur katanya ya. Karena terkadang kita belum bisa menerima, ya balik lagi, menerima kenyataan. Harapan kita terlalu tinggi. Jadi balik lagi Bu, yang namanya hijrah itu bukan hanya jasad, tapi hati itu seharusnya lebih dikelola. Orang kalau hatinya sudah bagus, yang awalnya bersuudzon jadi berhusnudzon. Yang awalnya apa-apa dipikul sendiri, akhirnya bertawakal kepada Allah. Berat Bu, masalah di dunia ini kalau kita pikul sendiri berat, ya. Maka dari itu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita. Allah yang akan tolong, Allah yang akan tolong. Dan penting bagi kita untuk belajar bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah. Apa saja yang harus kita lakukan ya agar hijrah kita ini istiqomah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama berdoa, Bu. Minta sama Allah. Ini berdoa ini sesuatu yang memang seharusnya kita benar-benar meminta kepada Allah. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah agar engkau kuatkan hamba, istiqomahkan hamba. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya beliau? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu terus aja kita baca. Ya. Yang kedua, belajar ilmu agama. Ini penting ini. Jadi hijrah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita dulu malas belajar, ketika kita jadikan belajar ilmu agama itu sebagai sampingan, maka ketika kita sudah berhijrah kita prioritaskan. Belajar ilmu agama ini adalah sebuah keutamaan, sebuah prioritas. Beda Bu. Sesuatu itu kan kalau kita utamakan, kalau kita prioritaskan, maka pasti yang kita dapatkan lebih banyak ya Bu ya. Beda dengan sampingan, gimana Ibu-ibu? Saya bekerja kalau pagi, sampingannya belajar agama. Jangan. Yang namanya belajar agama itu wajib bagi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan sebelum belajar ilmu agama, maka yang tadi saya berpesan kepada ibu-ibu, belajar adab. Adab itu apa saja bagiannya? Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran, adab kepada ilmu itu sendiri, adab kepada orang-orang beriman, adab kepada orang yang lebih besar, adab terhadap guru. Itu bersesi-sesi kajian Bu. Ya, belajar adab itu luar biasa. Adab kepada Allah misalnya apa Bu? Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Sudah. Allah melarang kita untuk melakukan riba, maka kita tinggalkan. Sudah, ini perintah dari Allah. Adab kepada Rasulullah apa Bu? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, kita bersegera. Walaupun mungkin kita terkadang butuh proses untuk move on. Gimana ibu-ibu?
Ibu-ibu sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun sebelum hijrah, ibu-ibu melakukan aktivitas itu. Kemudian setelah hijrah, kita diminta untuk move on, untuk berubah. Ya, apa yang kita lakukan? Kita hanya mencukupkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adabnya adalah kita bersegera untuk melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Adab kepada sesama hamba Allah misalnya. Adab kepada sesama hamba Allah itu dibagi lagi nanti. Adab kepada orang yang berilmu, yang lebih tinggi ilmunya, yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan ilmu kepadanya, itu ada adabnya. Dan penting ini, Bu. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak, ya kepada putri-putri saya, nak, beradab kepada gurumu. Nak, sudah doakan belum syekhomu? Ya. Sampai itu saya reminder, saya ingetin anak-anak. Kenapa? Karena jasa guru-guru kita, jasa guru anak-anak kami kepada anak-anak kami itu tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Maka kita sebagai orang tua adalah menganjurkan kepada anak-anak, jangan lupa doakan gurumu ya nak. Ya. Jangan lupa beradab ya nak kepada gurumu. Kalau misalnya engkau ada udzur tidak bisa hadir dalam halaqah online. Jadi anak-anak kami itu ada guru-guru mereka, Masya Allah, Allahumma barik. Ini pemberian dari Allah, ada yang dari Mekah, ada yang Madinah, ada yang dari Iskandaria. Itu kalau pas mereka nggak bisa hadir, saya sering ingetin, sudah izin belum sama syekhoh? Sudah izin belum? Itu beradab, walaupun hanya online loh, beradab. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu erat kaitannya dengan adab. Ya, jadi ibu-ibu, saya kan kajiannya online ini, nggak berangkat juga nggak apa-apa. Ya, apalagi ibu-ibu kajiannya datang ke majelis taklim, ya pelajaran tahsin misalnya ya. Biasanya kalau tahsin di Jakarta rame nopo sami kayak di Jogja ya. Kalau di Jogja itu awalnya 20, kemudian 15, 10, yang istiqomah 5. Sama. Oh, berarti sami mawon nggih. Kalau kita nggak berangkat tahsin, jangan kita kabur, Bu. Izin ke mualimahnya, izin ke gurunya. Dan itu bentuk adab. Nah, ini orang yang berhijrah itu jadi beradab, ya. Adab kepada guru. Adab kepada teman sesama penuntut ilmu, itu juga ada adabnya. Misalnya apa? Ketika kita bertemu, kita ucapkan salam, kita bersalaman. Ketika kita bertemu, jangan kita mengucapkan sesuatu dengan lisan-lisan kita yang akhirnya menyakitkan orang-orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Jaga lisan, itu juga bagian dari adab. Dan masih banyak lagi. Termasuk di dalamnya adab bermajlis, di dalam majlis. Jadi ada buku, ya kitabnya bagus, punya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nanti teman-teman bisa baca. Itu namanya kitab Hilya Talibul Ilm. Hilya Talibul Ilm, itu bagus sekali. Sudah dibahasa Indonesia kan? Hilya Talibul Ilm. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Perhiasan penuntut ilmu. Nah, itu tuh dipelajari. Ya. Karena itu bagian dari adab. Jadi orang kalau berhijrah tuh jangan setengah-setengah. Totalitas 100%. Caranya bagaimana? Tadi dengan belajar. Dan sebelum belajar ilmu, maka pelajari adab. Ini penting banget. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ya, di antara poin yang kita harus ingat, tadi setelah berdoa kepada Allah, kemudian kita duduk di majlis ilmu, yang ketiga adalah banyak-banyak mentadaburi Al-Qur'an dan juga sunnah, hadis-hadis yang sahih, ditadaburi, dipelajari. Banyak-banyak kita mentadaburi Al-Qur'an dan mempelajari hadis-hadis yang sahih. Baik. Ibu-ibu, Al-Quran ya, itu punya 4 hak untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita amalkan, dan untuk kita hafalkan. Ada 4. Dibaca, dipelajari,
ditadabburi, kemudian apa lagi? Diamalkan, dan terakhir dihafalkan. Ini penting ya. Ustazah, kalau sudah senior, apa ya bahasanya, lansia, apa masih boleh menghafal? Boleh Bu, sangat-sangat boleh. Walaupun satu ayat dihafal, hari ini menghafal, besoknya bubar barisan, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, nih, ketika Allah mengizinkan kita untuk selalu bersama Al-Quran, artinya Allah tuh mencintai kita. Kalau kita pengen tahu kadar cintanya Allah kepada kita, ya pengen tahu nih, kan kita nggak tahu. Kita mencintai Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Maka di antara cirinya, kata para ulama, kalau pengen tahu Allah cinta ke kita apa enggak, itu kita lihat seberapa besar interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi ibu enggak apa-apa, satu ayat dihafal, besok bubar barisan, besoknya dihafal lagi. Ya, mungkin diulang-ulang 40 kali Bu, kalau pengen mungkin. Masalahnya kita baru 5 kali pengen cepet-cepet pindah ayat. Gimana? Berarti yang namanya menghafal Al-Quran itu butuh sabar. Jadi namanya metode tikror, diulang. Nggak usah dihafal. Ibu-ibu mau menghafal Al-Quran tuh tahsin dulu, dibenerin dulu bacaan Al-Qurannya, dibaca 40 kali. 1, tulis, 2, 3, 4, 5, nanti disilang gitu kan ya. Berapa kali? Pernah coba itu Bu? Pernah? Berapa batas terakhir? 10 Bu. 10 hafal mungkin. Jujur. 10 dirubah. Lupa lagi, diulang lagi. Ya, dimurojaah lagi. Jadi semakin banyak ibu-ibu interaksi dengan Al-Quran tuh ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla sedang mencintai ibu. Jangan lepas dari Al-Quran. Ya, semakin ibu-ibu Allah tunjukkan ke majlis ilmu, berarti Allah tuh cinta kepada ibu-ibu. Dah, gampang ya. Jadi dilihat. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari majlis ilmu, sudah bosan datang ke majlis ilmu, berarti kita semakin jauh dari Allah. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Yang keempat, ini seharusnya tadi yang kedua, tapi tidak apa-apa. Yang keempat adalah meluruskan niat. Penting banget ini. Kita itu sudah sering kan belajar ikhlas, gimana Bu? Tapi terkadang yang namanya syaiton nih musuh kita bareng-bareng nih, terkadang menggoda, gimana Bu? Menggoda kita ketika kita ingin berhijrah, ya, ketika kita ingin belajar, ya. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau melakukan amal saleh, yang pertama kali tanya, kita itu belajar, duduk di majlis ilmu, berangkat pengajian itu karena siapa? Apakah karena bestie kita? Ya. Atau karena Allah? Kita mau berubah penampilan itu tanya, karena siapa? Apakah biar dapat seorang hafiz misalnya bagi anak muda ya, atau karena Allah? Kenapa Rasulullah SAW, kalau kita lihat hadis ya, ibu-ibu hafal enggak hadis ya? Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama. Hafal hadisnya? Ya. Apa Bu? Innamal a'malu binniyat. Terus lanjut. Lanjut. Innamal a'malu binniyat. Lanjutannya apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lanjut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Coba lihat. Yuk kita lihat yuk. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa kata Rasulullah? Faman kanat hijratuhu. Lihat, yang pertama kali disebut amal sholih apa Bu? Hijrah.
Padahal yang namanya amal soleh kan banyak. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita berhijrah, baik itu hijrah hati kita ataupun hijrah jasad kita, kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan langgengkan. Allah akan berikan pahala di akhirat. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya. Kalau ada orang berhijrah untuk dunia, biar terkenal, biar dapat cuan, biar dapat besti, semua karena dunia, biar dapat pasangan, jodoh, dia berhijrah karena itu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau perempuan atau laki-laki yang ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka ia pun akan mendapatkan sesuatu yang diniatkan. Maka dari itu penting ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, tadi siapa yang sudah berniat ketika memakai kaos kaki nih ya, dari rumahnya masing-masing niatnya, ya Allah, saya memakai kaos kaki ini karena perintah darimu untuk menutup aurat. Sudah niat apa belum? Belum. Bismillah gitu ya. Jadi gini loh Bu, gini ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal soleh itu akhirnya tidak diterima di sisi Allah. Kan syarat diterimanya amal ada 2. Apa katanya? Kata para ulama. Niat ya karena Allah dan mutaba'ah. Kita ini Bu, para muslimah rata-rata, ini terkadang hidup kita ini kita jadikan sebagai rutinitas saja. Apalagi warga Jakarta. Warga Jakarta itu Masya Allah, kalau pagi tuh Bu, saya pernah Bu ya melihat dengan mata kepala sendiri ya di Bandara Soekarno-Hatta ataupun di stasiun. Itu kalau pagi hari di Jogja itu, di pagi hari itu, kalau pagi kami tuh pemandangannya lihat simba-simba ngontel sepeda. Ya, orang baru pulang dari masjid itu biasa. Di Jakarta itu yang kami lihat rata-rata pagi hari itu mboten Bu. Itu rata-rata orang ngejar dunia. Oh, langsung geruduk gitu Ibu ya. Coba kalau ada di antara kita yang pagi hari sibuk dengan rutinitasnya, kira-kira ketika memakai hijab berniat atau asal pakai? Asal pakai. Padahal perlu Bu kita niat. Kenapa? Karena orang yang berniat dan tidak berniat itu beda di pahala. Ya, beda nggak pahalanya? Beda. Jadi kita terkadang harus berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Kan niat kan nggak harus lama-lama. Niat aja. Sambil pakai jilbab, ya Allah saya pakai kerudung ini, ya Allah saya pakai baju ini. Saya memohon agar engkau ridho. Ini perintah dari engkau. Sudah ibu-ibu keluar 3 jam menuntut ilmu ditulis pahala. Ya saldo akhiratnya naik. Pahala menutup aurat. Ya. Kita pengen membuatkan minuman untuk suami kita, dari ibu-ibu nih para istri ya, menyiapkan, mengaduk kopi, mengaduk teh, sampai menghadirkan itu semuanya kepada suami kita, itu sudah dihitung pahala ibu-ibu. Maka jangan lupa niat, ini penting. Kalau sampai di tengah-tengah ada sesuatu yang akhirnya merusak niat kita di tengah-tengah, maka kata para ulama ada yang namanya tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Pembaharuan niat. Ya, jadi boleh. Ya, terkadang kan namanya setan kan begitu. Kita dari rumah bismillah kata ibu tadi ya. Saya mau datang ke Masjid Baitur Rahman. Ini namanya Masjid Baitur Rahman kan? Pondok Pinang untuk belajar. Ya, belajar apa? Belajar tahsin, belajar bahasa Arab. Sampailah di masjid ini, ternyata niatnya beda gitu ya. Kayaknya ada sesuatu nih di hati saya gitu ya. Yang awalnya niatnya pengen dapat ridho Allah, di tengah jalan niatnya pengen dipuji oleh kawan kita. Maka kata Syekh Utsaimin, dalam hal ini kita perlu tajdidun niyah. Kita perlu memperbaharui niat kita. Astagfirullah wa atubu ilaik, ya Allah, niatku salah ya Allah. Saya pengen memperbaiki niat saya. Itu boleh. Ya, boleh. Jadi sebelum amal solih itu
kita melakukannya, maka yang perlu kita lakukan adalah berniat. Di tengah jalan ada yang merusak, ya, ada yang rusak niat kita, maka diperbaiki. Ya. Kenapa? Agar pahala kita tidak hangus. Amal soleh kita diterima di sisi Allah, termasuk dalam berhijrah. Berhijrah itu butuh niat. Orang yang jujur kepada Allah, pasti Allah akan berikan sesuatu tersebut. Kadang, Bu, kita itu melakukan sesuatu bukan murni karena Allah, tapi ada sesuatu yang terselip dalam hati kita. Dan kita lupa bahwa Allah Azza wa Jalla itu melihat hati kita. Maka penting bagi kita yang pertama kali sebaiknya kita pelajari adalah masalah niat. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu, kata beliau, tidaklah yang paling tersulit yang aku hadapi, ya, kecuali meluruskan niatku. Karena yang namanya niat itu, yang namanya hati itu berbolak-balik. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya, kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita niat-niat yang baik. Terakhir, yang kelima, agar kita berhijrahnya bisa totalitas, maka bergabunglah bersama barisan orang-orang saleh. Bergabunglah bersama teman-teman yang salihah. Karena pertemanan ini penting sekali, Bu. Terakhir Ibu pernah dengar nggak seorang ibu, saya sebelum ke hotel tadi malam, ada jamaah di Cikarang, ya, kami berkunjung ke sana. Beliau mengabarkan kepada saya, Ustazah tahu nggak berita terupdate, katanya, ya. Saya tuh kadang nggak tahu berita update-updatean. Ya, ada apa Mbak? Kata beliau, nih, ibu-ibu nggak tahu apakah udah tahu beritanya atau belum. Ada seorang istri di mana suaminya itu akhirnya ngekos, lari gitu ya, menghindar, ya, dikejar-kejar debt collector, ya. Kok bisa? Ya. Karena ternyata istrinya pinjam KTP suaminya untuk pinjol. Setelah ditelisik, kenapa istrinya akhirnya pinjam dengan pinjaman online? Karena beliau, ya, istri ini bergaul dengan ibu-ibu, ya, ini ibu-ibu loh, ibu-ibu yang gaya hidupnya high, gaya hidupnya itu sudah tingkat atas gitu ya. Dan pernah dengar beritanya? Baru dengar ya? Ya, saya juga baru dengar semalam. Dan akhirnya karena salah pergaulan, ini bukan lagi anak muda loh. Kalau anak muda salah pergaulan mungkin sudah biasa ya. Ini ibu-ibu, emak-emak, ya. Karena salah pergaulan menyesal gitu ya. Tapi kan tetap yang namanya pinjol harus dipertanggungjawabkan. Jadi penting, Bu, kita itu bergaul dengan orang-orang baik. Penting bagi kita bergaul dengan orang-orang salih. Dan ingatlah, kalau teman kita memberikan nasihat kepada kita, itu tandanya teman kita tuh sayang kepada kita. Kadang hati kita menolak, dinasihati oleh teman kita yang salihah. Kita bilang, apa sih ngurusin saya? Urusin aja hidupmu, gitu ya. Hidup-hidupku, uang-uangku, kenapa kamu jadi bawel gitu ya. Padahal sebenarnya teman yang seperti itu teman yang baik. Gak mau kita terjerumus terlalu jauh ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi penting bergabung bersama barisan orang-orang saleh. Penting bergabung dengan barisan teman-teman salihah. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah rizki teman yang salihah, pegang erat-erat. Ya, dipegang. Kalaupun di tengah jalan ada sesuatu yang beda pendapat, jangan dibesar-besarkan. Sedih, Bu. Kalau kita punya teman salihah, Allah sudah beri nih. Yang namanya teman salih ini kan rizki dari Allah. Ya enggak? Kita beda pendapat. Padahal masalah beda pendapat itu masalah dunia. Ya, yang satu pendapatnya A, yang satu pendapatnya B. Ada nggak orang yang sudah bersahabat dari awal karena beda pendapat ini akhirnya hancur di tengah jalan persahabatannya? Banyak. Maka dari itu, kalau kita sudah diberikan rizki teman-teman yang salihah, pegang erat-erat. Tidak apa-apa kita mengalah sebentar, ya. Tidak apa-apa kita memaafkan. Tolong ditulis kaidahnya, ibu-ibu. Terakhir, kalau kita memaafkan orang lain, maka maafkanlah karena Allah, bukan karena dirinya. Berat, Bu. Ya. Kita punya teman, hobinya apa? Teman kita misalnya hobinya apa? Membuat kita sakit hati, misal. Ya, dia belajar salihah tapi lisannya yang kurang baik. Maka kita
meminta kepada Allah, ya Allah, doakan temannya, ya Allah, berikanlah ya Allah kepada temanku lisan yang baik. Ya Allah, berikanlah kepada temanku hati yang bening. Ya Allah, berikanlah kepada temanku keistiqomahan. Dan ketika kita mendoakan kawan kita, maka kata malaikat, amin. Apa Bu? Semoga Allah kabulkan doamu dan bagimu kebaikan apa yang didoakan. Baik, alhamdulillah selesai ya. Dari poin-poin yang sudah kita dapatkan ada berapa ibu-ibu? Ada 5. Silahkan dipraktekkan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik untuk terus istiqomah di jalan yang Allah ridhai. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.